Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhidayah dari kelas ESC. Sekarang saya sedang berada di tempat pembuatan tas bonbon di VP Shop. Di sini tidak hanya membuat tas bonbon saja, tapi juga membuat pouch dan beberapa souvenir lainnya. Namun, saya akan berfokus pada tas bonbon. Apakah tas bonbon itu? Tas bonbon adalah tas yang terbuat dari bahan kain bonbon, yaitu bahan sintetis yang ringan dan kuat. Ada beberapa untuk ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jakarta. Si rada akeh kowe pene omong. Terus apa ada kayak kriteria dalam kayak gitu? Ya, untuk gambar kayak kondisi itu memang kan ada beberapa jenis. Bisa gramasi itu ketebalan bahan gitu, ada yang tipis, ada yang tadi gitu. Yang diambil ini ada yang dari 40 sampai ke 75. Ini kan menyesuaikan kebutuhan dari konsumen juga. Menyet Menerima pesanan itu karena kan langsung ini kedengaran langsung konsumen ya. Itu bisa custom sesuai kebutuhan mereka, ada untuk toko, untuk apa acara-acara seperti akikah atau apa mungkin juga ada haji. Kalau toko itu dari kosmetik, dari rumah sakit itu biasanya kan ada biasa dari rumah sakit seperti itu. Itu dari prosesnya itu bagaimana dari awal proses pembuatannya untuk bahan itu melalui proses karena ini kan yang ada meskipun yang custom atau yang ready itu kan juga apa melalui jenis sablon sesuai permintaan. Jadinya dari pemotongan itu kita sablon dulu, habis itu masuk ke proses jahit. Ini kan sistemnya jahit. Terus ada lagi yang pakai yang di press itu atau pakai mesin jahit tapi yang ultrasonik gitu. Di situ ya sudah langsung kita kirim melalui jasa kirimnya. Proses penjualan itu untuk penjualan ini rata-rata itu memang online. Memang kalau sekarang ada pasar online itu langsung lewat marketplace itu melalui Shopee, Tokopedia, itu TikTok. Kalau pesanan berarti bisa. Iya, untuk pemesanan langsung biasanya kita langsung kan lewat Shopee itu bisa langsung cek kebutuhan permintaan mau yang seperti apa, biasanya untuk desain gambar yang mau disablon itu dikirimkan melalui email. Kalau pemasarannya itu ada kayak website atau iya, IG, TikTok, Shopee. Bahan yang digunakan dalam pembuatan tas bonbon ini adalah kain sintetis atau juga dinamakan dengan kain bonbon. Bahan yang digunakan halal karena diperoleh dengan cara yang halal. Dan barangnya juga thayyib karena berkualitas baik, aman bagi konsumen dan juga ramah lingkungan. Dan bahan ini dipasok dari beberapa pemasok lokal yang tentunya itu dapat mendukung perekonomian masyarakat sekitar. Proses yang pertama adalah pembuatan pola dan pemotongan. Pemotongan dilakukan sesuai pola dan juga dilakukan secara teliti agar tidak banyak sisa bahan yang terbuang. Tempatnya juga luas dan nyaman sehingga memudahkan pekerja dalam melakukan proses ini. Proses selanjutnya adalah penjahitan bahan. Penjahitan dilakukan sesuai dengan pola sehingga tidak banyak bahan yang tersisa. Mesin jahitnya juga masih dalam kondisi yang baik sehingga hasil jahitannya bisa maksimal. Tempat penjahitan juga nyaman sehingga para pekerja bisa bekerja dengan nyaman.
Para pekerjanya juga sudah ahli dalam bidangnya dan sudah mendapatkan pelatihan sehingga hasil tasnya sudah memenuhi standar. Proses selanjutnya adalah penyablonan. Tinta yang digunakan adalah tinta yang ramah lingkungan. Desain yang digunakan juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan desain yang digunakan tidak mengandung plagiarisme atau pelanggaran hak cipta. Untuk permintaan desain animasi tertentu tidak diterima karena melanggar hak cipta, atau kalau tetap ingin gambar animasi, maka akan didesain atau digambar sendiri oleh pemilik. Tas yang sudah jadi akan disimpan dan ditata rapi di rak sesuai dengan bentuk dan warnanya. Tas bon-bon ini dapat mengurangi penggunaan plastik sehingga lebih ramah lingkungan karena dapat digunakan kembali dan dapat didaur ulang. Selanjutnya adalah proses packing atau pengemasan dan pengiriman barang. Sebelum dikemas, barang ditata dan dicek terlebih dahulu, memastikan barang sesuai dengan pesanan dan tidak ada cacat. Dan barang dikemas dengan aman sehingga tidak rusak saat perjalanan. Dan setelah selesai dikemas, akan diambil oleh jasa kirim untuk dikirim ke alamat tujuan. Proses pendistribusiannya biasanya menggunakan jasa kirim seperti JNT, JNE, dan lain-lain yang terpercaya, sehingga dapat sampai tujuan sesuai estimasi. Proses pemasarannya sudah menggunakan digital marketing melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan produknya juga sudah dijual secara online melalui Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop, sehingga memudahkan untuk pesanan, bahkan orang luar kota bisa membelinya dengan mudah. Penjualan di platform online sudah mencantumkan deskripsi barang dengan jelas, sehingga tidak terjadi hal yang dilarang seperti gharar dan penipuan. Karyawan di sana bekerja selama 8 jam, masuk jam 7 pagi dan selesai jam 4 sore, jam 12 sampai jam 1 siang, waktu untuk istirahat dan sholat duhur. Dan di sana ada musola untuk para karyawan sholat. Dan pada hari Minggu semua karyawan libur. Dan untuk gaji karyawan itu dibayar setiap bulan. Maka dengan begitu karyawan di sana tidak mengalami eksploitasi kerja, dan karyawan di sana kesejahteraannya terjamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.